warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Linda dengan NIM 220322 kelas RA5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 3. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Adapun materi pembahasannya itu yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang kedua itu ada perkembangan teori ekonomi, yang ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang keempat ada teori perilaku konsumen, dan yang kelima yaitu teori biaya dan penerimaan, lalu yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan, dan yang terakhir yaitu teori biaya produksi. Materi pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, definisi ekonomi, kata ekonomi itu berasal dari kata Yunani atau oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara luas itu didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonom itu menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Jadi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi itu adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi atau distribusi, kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi itu merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Nah, ruang lingkup ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua itu ada ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat ini dapat dimaksimumkan. Materi kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Nah, perkembangan teori ekonomi ini adalah perkembangan pemikiran ekonomi dari zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang paling pesat perkembangannya. Teori ekonomi mikro dan makro itu merupakan dua cabang utama dalam ilmu ekonomi. Teori ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan teori ekonomi makro itu membahas tentang perekonomian secara keseluruhan termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan penurunan ekonomi. Nah, perkembangan teori ekonomi juga melibatkan pemikiran dari tokoh-tokoh ekonom terkenal seperti Adam Smith, Francis Quesnay, dan John Maynard Keynes. Pemikiran paling awal yang bisa ditelusuri ialah pemikiran pada masa Yunani kuno. Nah, pemikiran ini masih dikaitkan dengan etika moral yang juga masih dapat kita simpulkan dari pemikiran ekonomi aliran skolastik. Namun, kontribusinya pada perekonomian modern ini tuh masih sangatlah kecil. Kontribusi pemikiran ekonomi itu mulai produktif itu di era pemikiran klasik, yaitu pada masa Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nations dan menganut paham laissez-faire. Sejak saat itu ilmu ekonomi itu diproklamasikan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu tersendiri, dan Adam Smith sendiri secara aklamasi itu diakui sebagai bapak ekonomi. Ada 5 faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama itu SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua itu ada SDA atau sumber daya alam. Yang ketiga itu ada budaya. Yang keempat itu ada modal. Dan yang terakhir itu ada iptek atau ilmu pengetahuan teknologi.
Nah, materi yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, di sini elastisitas permintaan itu adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Jadi, ketika harga sebuah barang itu naik, jumlah permintaan itu terhadap barang tersebut biasanya menurun, sedangkan semakin rendah harganya, itu semakin banyak benda itu dibeli. Jadi elastisitas permintaan ini ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Nah, jadi ada 5 jenis elastisitas permintaan kan. Yang pertama itu ada inelastis sempurna. Jadi walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta itu akan tetap sama. Contohnya itu seperti tanah dan juga air. Nah, yang kedua itu ada inelastis. Konsumen itu kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga itu terjadi perubahan barang yang diminta sebesar kurang dari 1%. Contohnya itu kayak kebutuhan primer. Yang ketiga itu ada elastis uniter. Jadi setiap perubahan harga sebesar 1%, itu terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya itu kayak kebutuhan sekunder. Yang keempat itu ada elastis. Jadi konsumen itu peka terhadap perubahan harga sebesar 1%, sehingga terjadi perubahan barang yang diminta itu sebesar lebih dari 1%. Contohnya itu tuh kayak barang mewah dan juga elektronik. Yang terakhir itu ada elastis sempurna. Itu walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta itu akan selalu berubah-ubah gitu, atau kayak menggambarkan produk yang sangat peka gitu terhadap perubahan harga. Contohnya itu kayak BBM dan juga sembako. Selanjutnya itu ada kurva elastisitas permintaan. Nah, dapat dilihat kan di gambar itu tuh ada 3 kurva. Yang pertama itu D1, yaitu tuh kurva permintaan horizontal. Itu tuh adalah kurva yang menunjukkan elastisitas permintaan yang elastis sempurna. Jadi artinya tuh kayak seberapapun jumlah yang diminta, harga itu tidak akan berubah. Yang kedua itu ada D2, itu tuh kurva permintaan vertikal. Itu tuh adalah kurva yang menunjukkan elastisitas permintaan yang inelastis sempurna. Kayak artinya tuh berapapun peningkatan terhadap harga itu tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan. Yang ketiga itu ada D3. Itu tuh kurva yang menunjukkan besarnya elastisitas permintaan, kayak senantiasa berada di setiap titik. Maksudnya itu koefisien permintaan di suatu titik itu berbeda gitu dengan titik lainnya. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya elastisitas penawaran ini itu dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran, yaitu angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah gitu barang yang ditawarkan. Ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu elastis penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien itu elastis, penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya itu suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan itu tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan itu menjadi bertambah. Yang kedua yaitu penawaran inelastis, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran itu berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya itu keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. Yang ketiga itu ada penawaran elastis, yaitu tuh ketika nilai koefisien elastisitas penawaran itu berjumlah lebih dari 1. Lebih jelasnya itu kayak keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Maksudnya itu ya, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran.
Keempat itu penawaran elastis uniter. Itu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran itu berjumlah sama dengan 1. Jadi keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya itu jika jumlah barang ditawarkan itu meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%. Lebih jelasnya itu jenis elastisitas ini itu ditandai dengan persentase ya, perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima itu ada inelastis penawaran sempurna. Itu tuh ketika nilai koefisien elastisitas penawaran itu berjumlah sama dengan 0 atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga itu tuh tidak akan ya mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya itu tuh ada kurva penawaran. Jadi pada dasarnya kurva penawaran itu tuh miring ke kanan atas. Adapun keterangan dari kurva ini tuh kalau S1 itu tuh adalah kurva penawaran elastisitas sempurna. S2-nya itu elastisitas yang berarti bahwa produsen itu peka terhadap perubahan harga. Nah, maksudnya itu tuh jika terjadi perubahan harga sebesar 1%, maka akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. S3 itu tuh elastisitas uniter yang mengandung arti tuh bahwa jika terjadi peningkatan harga sebesar 5%, maka jumlah barang yang ditawarkannya juga meningkat sebesar 5%. Nah, S4 itu inelastis yang ditandai dengan penjual yang kurang peka terhadap perubahan harga. Maksudnya itu tuh jika terjadi perubahan harga sebesar 3%, akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan kurang dari 1. Nah, S5 itu adalah inelastis sempurna. Ini tuh ditandai dengan perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, maksudnya itu tuh kayak berapapun besarnya perubahan harga tersebut, jumlah barang yang ditawarkan itu akan tetap. Lalu materi keempat yaitu teori perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi perilaku konsumen ini akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Nah, pada tahap sebelum pembelian, konsumen itu akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Macam-macam teori perilaku konsumen. Pertama itu ada teori ekonomi mikro. Teori ini tuh beranggapan bahwa setiap konsumen itu akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Jadi mereka itu akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Jadi di mana kepuasan ini tuh sebanding atau lebih besar dengan marginal atau utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama gitu untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua itu ada teori psikologis. Jadi teori ini tuh mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini tuh sangat kompleks gitu dengan menganalisa perilaku konsumen. Karena proses mental itu tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga itu ada teori antropologis. Jadi teori ini tuh juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya itu tuh sangat luas, seperti kebudayaan, kelas sosial, dan sebagainya. Lalu tuh ada dua macam pendekatan. Yang pertama itu pendekatan marginal, utility, atau kardinal. Nah, pendekatan kali ini tuh didasari pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen itu dari mengkonsumsi barang itu tuh dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah, dan lain-lain. Jadi semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi gitu tingkat kepuasannya.
Konsumen yang rasionalkan itu kan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Yang kedua itu tuh ada pendekatan ordinal yang menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau ranking. Jadi dengan cara kedua yaitu menggunakan metode ordinal. Tingkat utility itu diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Jadi dalam hal ini mengkonsumsi 4 komoditas pada umumnya itu lebih memuaskan daripada mengkonsumsi satu komoditas. Nah, namun nilai kepuasannya itu tuh tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya masyarakat itu tuh tidak hanya mengkonsumsi satu komoditas, tetapi kombinasi komoditas. Misalkan masyarakat itu tuh mengkonsumsi 2 komoditas, yaitu buah jeruk dan buah apel. Lalu materi yang kelima itu ada teori biaya dan penerimaan. Nah, teori biaya dan pendapatan ini itu adalah 2 konsep penting dalam ekonomi dan manajemen perusahaan. Berikut ini adalah definisi dan pemahaman mengenai keduanya. Biaya ini adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang berwujud. Lalu ada 2 jenis biaya, yaitu biaya langsung. Yang pertama itu biaya langsung, itu tuh biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan atau biaya yang ditetapkan pada unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan atau unit produksi. Contoh dari biaya langsung itu tuh pada pelayanan kesehatan. Itu tuh biaya yang dikeluarkan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan juga ICU. Yang kedua itu tuh ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung itu tuh adalah biaya yang digunakan secara tidak langsung demi kelancaran proses produksi atau pelayanan. Contoh dari biaya tidak langsung itu tuh antara lain adalah biaya alat tulis, administrasi, transportasi. Biaya itu dapat digolongkan atas 4. Yang pertama itu tuh ada biaya variabel. Itu tuh adalah biaya yang selalu berubah secara proporsional atau sebanding gitu dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Yang kedua itu tuh ada biaya tetap. Itu tuh adalah biaya yang di dalam kapasitas tertentu itu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaannya itu berubah-ubah. Yang ketiga itu tuh ada biaya semi variabel. Itu adalah biaya yang totalnya itu tuh selalu berubah, tetapi tidak proporsional gitu dengan perubahan volume kegiatan perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada biaya semi tetap. Itu tuh adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel. Materi ke-6 yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan ini tuh merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana perusahaan mengorganisasikan dan mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk atau jasa. Berikut ini ada beberapa konsep penting dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama itu fungsi produksi. Fungsi produksi ini tuh menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi atau input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Yang kedua yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi itu biaya yang diperlukan untuk mengelola perusahaan, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Nah, perusahaan itu harus meminimalkan biaya produksi untuk mencapai tingkat produksi tertentu dan memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga itu ada jangka waktu analisis. Analisis jangka waktu itu dapat dibagi menjadi jangka pendek, menganggap sebagian faktor produksi itu tetap seperti hari, mingguan, dan bulanan. Dan jangka panjang itu tuh menganggap semua faktor produksi itu bersifat variabel seperti tahunan atau multi tahunan. Lalu selanjutnya ada perusahaan dan industri. Jadi perusahaan itu tuh adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan industri itu di sisi lain merupakan grup perusahaan yang fokus pada suatu bidang produksi seperti pengolahan makanan kemasan, pakaian, bahan-bahan konstruksi, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan sebagainya.
Yang terakhir ada bentuk-bentuk organisasi. Jadi ada beberapa bentuk organisasi perusahaan seperti perusahaan perseorangan, firma atau kongsi, perseorangan terbatas, perusahaan negara, dan koperasi. Jadi setiap bentuk organisasi itu memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda-beda. Setiap jenis usahanya atau skalanya dan tujuan utama dari teori produksi dan kegiatan perusahaan itu tuh membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses produksi serta meminimalkan biaya produksi untuk mencapai tingkat produksi tertentu dan memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada materi terakhir, yaitu materi ketujuh, itu tentang teori biaya dan penerimaan. Pengertian biaya produksi. Biaya itu adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini tuh biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Dan pembayarannya itu berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya itu tuh kayak biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua itu ada biaya implisit. Biaya implisit ini juga disebut imputed cost itu atau ongkos tersembunyi. Ialah itu taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu tuh kayak penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Namun berdasarkan jangka waktunya, biaya produksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek. Jadi dalam jangka waktu pendek, perusahaan itu adalah jangka waktu yang dimana sebagian faktor produksi itu tuh tidak dapat ditambah gitu jumlahnya. Jadi teori-teori biaya produksi dalam jangka pendek ini tuh ada biaya total atau total cost gitu. Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua itu jangka waktu panjang. Nah, jangka waktu panjang itu tuh merupakan segala faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah gitu. Jadi teori-teori biaya jangka panjang ini tuh diantaranya tuh ada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Biaya total itu sama dengan perubahan biaya variabel. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka gitu. Jadi ilmu ekonomi ini tuh mempunyai manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memahami wujud perilaku ekonomi secara lebih baik, lalu memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi, dan kayak membantu gitu dalam perencanaan bisnis. Lalu teori perkembangan ekonomi ini tuh mencakup beberapa poin penting yang mencakup berbagai aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu teori perkembangan ekonomi membantu kita memahami cara kerja ekonomi dan bagaimana sih mengatasi masalah yang ada dalam perekonomian gitu. Jadi teori ini juga tuh memberikan kerangka kerja untuk analisis kebijakan dan penelitian ekonomi yang lebih baik. Lalu ada elastisitas penawaran permintaan itu tuh bisa kita simpulkan ya bahwa ukuran yang menunjukkan itu seberapa sensitif kuantitas yang diminta atau ditawarkan itu akan berubah sebagai akibat dari perubahan harga atau faktor lain yang mempengaruhi. Dalam analisis ekonomi elastis penawaran dan permintaan, ini tuh sangat penting untuk memahami bagaimana pasar itu bereaksi terhadap perubahan harga atau faktor lain yang
yang mempengaruhi. Teori biaya dan penerimaan itu adalah bahwa hubungan-hubungan biaya itu memainkan peran kunci dalam hampir semua keputusan manajerial. Jadi dalam mengambil keputusan penting untuk mempertimbangkan gitu ya biaya dan penerimaan yang terkait dengan suatu tindakan alternatif. Teori produksi dan kegiatan perusahaan itu tuh membahas tentang bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, teori produksi itu meliputi fungsi produksi dan peminimuman biaya produksi. Sedangkan kegiatan perusahaan itu tuh meliputi bentuk-bentuk organisasi perusahaan dan analisis hubungan antara faktor-faktor produksi. Teori biaya produksi itu merupakan konsep ekonomi yang menjelaskan semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa gitu. Jadi teori ini tuh mencakup berbagai aspek seperti biaya ekonomi, biaya eksplisit, biaya implisit, dan biaya produksi dan hubungan antara biaya produksi dengan laba bersih perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.